karena peduli dengan kita. Ya, dah budak itu mencina aku sama itu, awas baik balik ini dia. Nah, ini dengar teman kita ini, dia sampaikan ke kita, Ustaz, dia bilang begini-begini. Kamu hati-hati ya pulangin. Oh ya, terima kasih ya. Hati-hati. Kita bukan membenarkan adu domba, bukan, tapi ini ada indikator, ada bukti atau tanda kalau yang disampaikan tadi berasal dari kekhawatiran dan kasih sayang sama kita. Dia pengen celakai kamu, dia pengen merampas hartamu, dia pengen memfitnahmu, menuduhmu, hati-hati Pak Ustadz, dan seterusnya. Jadi bukan kita membenarkan, tapi kita ya waspada, dan ini sah-sah saja, bukan termakan adu domba. Apalagi kalau memang orang yang disebutkan tadi orang yang emang nggak suka sama kita, orang yang benci sama kita. Misal kita seorang karyawan baru di perusahaan yang ya melejit prestasinya, jabatannya sehingga disukai oleh Pak Bos. Ada teman kita ya yang nggak suka sama kita, yang benci sama kita. Sudah ada indikator. Kemudian ada teman kita yang baik yang lain cerita. Ya katanya hati-hati Pak Ustadz, balik ini kau nak dikeroyok uang. Hanya dia mungkin pulangnya sama teman ya, atau cari jalan yang lain. Ini bukan berarti membenarkan adu domba, tapi ada sisi ya maslahat untuk cross check tabayun, atau langsung menghubungi, benar kamu mau celakain saya? Oh enggak, itu hoax ya, saya main-main aja Pak Ustadz, jangan percaya ya, saya tuh ya cuman ngomong-ngomong doang, alhamdulillah kalau enggak, dan seterusnya. Ini hadis yang ke-25. Intinya jangan jadi pengadu domba dan jangan dimakan adu domba. Ya jangan mau diadu domba Pak. Yang ngadu domba salah, yang diadu lebih salah karena mau diadu orang. Ingat, persaudaraan jauh lebih indah, persaudaraan jauh lebih mahal. Sekarang hadis yang ke-26. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kafa ghadabah kafallahu anhu azabah. Siapa yang menahan amarahnya, murkanya, emosinya, nahan, ditahan, maka kafallahu anhu azabah, Allah pun akan menahan siksanya, azabnya, murkanya kepada dirinya. Kalau kita nahan marah, Allah akan nahan marah untuk kita. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Walahu syahidun min hadis Ibni Umar inda Bani Abi Dunya, dan punya penguat syahid ya dari hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari jalur ya Ibnu Abi Dunya. Akan tetapi Allah ta'ala alam, hadis ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, dhaif jiddan, karena ada perawi Khalid ibn Burud yang majhul. Majhul itu enggak ketahuan siapa dia. Jadi di antara ciri seorang yang enggak boleh diambil ilmunya yang majhul. Apa majhul? Enggak kenal siapa dia. Di antara keunikan zaman sekarang, kita mendengar video di Facebook, di YouTube, cuman kita nggak tahu ini ustadz siapa, belajar di mana. Ya, ini di antara sebuah keanehan. Kenapa? Karena agama ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan dokter. Kalau dokter aja kita nggak mau berobat dengan dokter yang ya dokter gadungan Pak. Ya dokter-dokteran, nggak pernah kuliah kedokteran, tiba-tiba ngaku dokter, ngeri kita kan berobat sama dia, takutnya malpraktek. Begitu juga dengan ahli ilmu, harus kenal nih siapa namanya. Oh fulan, alumni mana? Oh misalnya STD Imam Syafi'i Jember. Oh berarti muridnya Ustadz Ali Musri, Ustadz Syafiq, Ustadz Arifin Badri, dan seterusnya. Jadi ada jelas sanad keilmuannya. Ya, jadi penting masalah kemajulan. Dan juga syawahid yang disebutkan tadi pun bermasalah karena ada Rabi ibn Salim yang dhaif, yang lemah. Akan tetapi Syalbani rahimahullah menilai hadisnya sahih li ghairihi. Awalnya dhaif ya atau hasan, naik menjadi sahih li ghairihi. Wallahu taala alam. Yang jelas makna hadis ini dibenarkan. Siapa yang menahan amarah, Allah menahan marahnya kepada dirinya atau azabnya. Dalam hadis yang lain, man kafa ghadabah satarallahu auratahu, ya. Siapa yang menahan marah, maka Allah akan menutup aibnya. Ini hadis yang penguat dalam Tabrani Mu'jam
ya, Mu'jamul Kabir, Awsat dan juga Shaghir, dan hadisnya sahih. Jadi siapa yang menahan marah maka Allah akan menutup aibnya. Jadi menjelaskan hadis ini berkaitan dengan beberapa hadis yang berlalu, keutamaan menahan marah, akhlak terpuji. Lagi-lagi konsep al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita nahan marah, Allah juga nahan marah sama kita. Ya, praktekkan Pak konsep al-jaza min jinsil amal ini. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Pengen Allah baik sama kita, baik sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak suka dizolimi, jangan zolim sama orang. Ini konsep yang luar biasa. Dan menahan amarah termasuk ciri orang-orang yang menjadi penghuni surga. Jadi kalau kita punya teman, punya istri, punya suami yang jarang marah, yang pintar nahan marah, Masya Allah nih, calon-calon penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 133 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan bergegaslah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi dengan 7 lapisnya, ya, langit dengan 7 lapisnya, dua-duanya 7 lapis, Pak. Luas. Alangkah sedihnya kalau tempat seluas itu, Pak, kita nggak dapat kaplingan satu di sana. Bergegas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah, kata Allah, uiddat lil muttaqin, disiapkan nih surga bagi penghuninya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa saja ciri orang-orang yang bertakwa penghuni surga? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Yang pertama, yang hobi gemar sedekah, lapang dan susah, lapang dan sempit, kaya dan miskin, hobi sedekah. Ya, dan kita bahas bahwasanya kalau bisa kita nih hidup dengan sedekah, Pak, meskipun cuma 5.000, 10.000, ya 100.000 sebulan sekali. Yang jelas jangan sampai nggak pernah memberi. Ya, memberi. Penghasilan kita misalnya 2 juta, sisihkan langsung 200.000 atau 20.000. Belajar memberi. Ya, karena berbagi itu adalah berbahagia. Ada orang yang kaya raya, pernah saya kisahkan juga kisahnya di sini, orang kaya raya, ya, direktur perusahaan ternama, ya, dia punya mobil mewah, rumah megah, tapi merasa kosong hatinya, sesak, galau, nggak bahagia. Suatu ketika kantornya, perusahaannya membuat sebuah kegiatan amal bakti untuk anak yatim piatu. Ya, biasalah ya, namanya perusahaan ada kegiatan seperti itu, sosial, Pak. Ya, kemudian dibarisin anak-anak yatim piatu, diberiin hadiah. Ada satu anak yatim yang ketika diberi hadiah dia murung. Ya, Dek, kenapa Dek nggak suka ya hadiahnya? Pak, boleh nggak saya minta selain ini? Oh, silakan, ya. Dengan senang hati Bapak akan kasih. Kau mau apa? Mau mobilan, mau inilah, mau ini. Boleh tak saya manggil Bapak dengan sebutan ayah saya, Abi, tepat kita, Papa. Oh, tiba-tiba langsung itu, ya, dia nangis sedih, terharu di peluknya tuh anak. Ini yang dia kurang selama ini, berbagi. Ngelihat orang bahagia itu, Pak, bikin kebahagiaan, tertular, ya, dengan orang-orang yang memberikan, ya, bersedekah, terutama di saat susah. Orang yang selalu ingat Allah di saat susah, di saat susah, Allah akan tolong dia pun di saat susah. Kalau Allah menolong orang yang ingat di saat lapang saja, Allah tolong di saat susah, apalagi logikanya yang tetap ingat Allah di saat susah. Yang kedua, ini wal kaziminal ghaidh, menahan marah. Ciri yang kedua penghuni surga, orang yang menahan emosi marah. Dan yang lebih hebat lagi yang ketiga, Pak, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Kalau nahan marah mungkin masih dongkol dalam hatinya. Ya, aku ndak kulampias ke, cuman itulah ndak do lupa sama dia. Ditahan marah.
Ya, tapi nggak memaafkan. Level yang lebih tinggi lagi memaafkan. Ya, bukan cuma ditahan marah, tapi malah marahnya diubah menjadi pemaafan, pengampunan. Ini sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ditarik ya bajunya oleh orang Arab Badui dengan keras sekali ke belakang. Dan ketika itu Nabi menggunakan pakaian yang tebal sehingga tarian itu membecap di leher Nabi. Bayangin Pak, ada orang yang narik kerah baju kita ya kuat-kuat sampai becap. Terus ngomong apa? Muhammad, minta duit. Minta duit. Berikan saya apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta. Dikiranya ini orang Arab, orang dusun Pak, atau tata krama. Dikiranya Nabi itu banyak harta, minta duit dia. Ya kalau kita sudah kena salto budak itu. Ya, kena banting, smackdown. Ini Nabi ketika noleh, malah Nabi tertawa, tersenyum, Pak. Ya, subhanallah, pemaafnya luar biasa. Ya, bahkan beliau bilang sama sahabat, wahai sahabat, ya berikanlah, sedekahkanlah harta kalian kepada orang ini. Insyaallah. Udah dapat senyum Nabi, dapat duit pula. Dan kisah yang masyhur yang pernah kita dengar ya ketika terjadi ya penolakan dakwah di Taif, Pak. Itu kisah yang tragis. Jauh-jauh beliau berdakwah ke Taif, dan kalau teman-teman yang pernah umrah plus Taif, itu Taif itu tempat yang tinggi, Pak. Terjal, jalan ke sana enggak mudah. Berdakwah ditolak habis-habisan, mentah-mentah. Ke penguasanya, apa Allah tuh tak kati uang lain selain kau nih? Sama itu, tidak kati uang lain biar apa Allah nih milik kau. Iya, kalau kita ribut itu, kau nih malu-malu ke penduduk Mekah be kau nih ya. Kau nih ngoyak-ngoyak Ka'bah, bahasa kita malu ke Ampera be, mana orang Palembang. Tapi Nabi tetap ya, sampai akhirnya ketika beliau mau keluar, itu penduduk Taif mengumpulkan bebatuan dan melempari Nabi dengan batu-batu. Sampai-sampai Zaid bin Harisah yang membela beliau mendapatkan banyak luka, terutama di kepalanya, sedangkan Nabi pecah tumitnya. Itu sendal warnanya merah, Pak, bukan kena saus. Sendalnya merah bersimbah darah. Jalannya jinjit. Bukan cuma 10 meter, 20 meter, 1 mil, ya 1,5 kilo, Pak, dikejar itu sambil nyinjit-jinjit itu. Ketika sudah jauh, dalam keadaan hati yang patah, hati yang sedih, datang malaikat Jibril dengan malaikat gunung. Wahai Muhammad, Allah udah tahu apa yang terjadi. Nih, monggo. Ya, kalau Jawa, kalau orang Sunda mangga. Ya, kalau bahasa Palembang laju kelah. Kau suruh apa ini malaikat, akan kerjakan apa yang kau perintahkan. Kata malaikat gunung, wahai Rasulullah, kalau kau galak, kontak kedua gunung ini untuk nimpo penduduk Taif. Ya, kalau kita jadi Nabi tambah sikok lagi, Pak. Ya, jadi 3, ya, tambah sikok gunung lagi. Tak baca, ini Nabi baik-baik dilempari batu berdarah, dikejar pula. Lama dilempari sekali pergi, ini dikejar, Pak. Mabir itu ngejar. Tapi Nabi SAW luar biasa. Beliau mengatakan enggak. Ya, kalau kita laju tambah. Kalau ditimpakan 3 gunung, Pak, atau 2 gunung, itu kota hilang dari Google Maps. Taif, cecet, not founded. Tidak ditemukan. Tapi Nabi SAW mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Justru aku berdoa, kalau bukan mereka yang beriman, moga-moga anak keturunan mereka yang beriman, yang menerima dakwahku, bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, kan penghuni surga artinya, Pak. Artinya 7 keturunan didoakan masuk surga. Kita lagi jalan di Pasar Prabu, lempari uang batu, pak, oleh gitu, berdoa ke kau 7 turun masuk surga. Wah, luar biasa. Inilah pemaaf.
menahan marah. Kalau marah manusiawi, Pak. Tapi di antara hal yang hebat adalah kalau kita bisa menahan marah. Dan pernah kita bahas sebelumnya ya, keutamaan menahan amarah. Kita bisa ulangi, nggak masalah. Yang pertama, Pak, disuruh milih bidadari yang disukai. Milih, Pak. Ya, kumpul bidadari. Nah, manalah milih. Kalah artis ibu kota kalah. Kata Nabi, man kazama ghaizahu walau syaa an yumdiyahu amdah malallahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Ya, atau man kazama ghaizan wa huwa yastati an yunafidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayil huri syaa. Tirmizi. Siapa yang menahan marah dan mampu melampiaskan marahnya. Kalau tidak mampu, dah pati kekuatan, ini bukan termasuk ini. Nahan amarah yang paling luar biasa kalau kita mampu, Pak. Kalau kita ditangani preman nak balas, woi bisa togok bodak ini. Ada codet pula di sini, ngapo kau? Dah, aku maaf ke kau. Nahan marah itu bukan nahan amarah. Ya, tapi takut. Maka Allah akan panggil dia di hari kiamat di hadapan semua makhluk-makhluknya, dan Allah pilihkan, disilakan pilih, kata Allah. Allah suruh pilih bidadari surga yang ingin dia, yang dia suka, yang dia kehendaki. Yang kedua, Allah mengisi hatinya dengan harapan di hari kiamat. Man kazama ghaizahu walau syaa an yumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menahan amarah, padahal kalau dia bisa lampiaskan, dia lampiaskan, Allah akan mengisi hatinya dengan pengharapan di hari kiamat. Jadi di hari kiamat harapannya besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keselamatan untuk dirinya. Dan yang ketiga hadis ini, Pak, Allah akan menahan marahnya untuk kita. Menahan siksa dan azabnya untuk kita. Sekarang pertanyaan, bagaimana kiat kita menahan marah? Yang pertama, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu dalam hal-hal sekecil apapun doa sama Allah, Pak. Sendal putus, doa sama Allah. Tidak ada garam di rumah, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, berusaha menjadi pribadi yang lembut dan santun. Umar bin Khattab pemarah, kuat, dan beliau melawan sifat tersebut. Dan memang perlu akhlak itu ada dua, Pak. Kita pernah bahas di awal-awal. Akhlak yang dari sononya, akhlak bawaan lahir. Uang ini dari lahir tuh sudah santun, ada menjawab, misalnya ada lembut. Ada orang yang perlu yang namanya perjuangan. Ini karakternya Sumatera, sukanya marah-marah, dan dia berusaha untuk menjadi santun. Ya, dan dua-duanya adalah akhlak yang terpuji. Yang ketiga di antara kiatnya, mempelajari keutamaan menahan marah. Ketika ada orang yang bikin kita marah, ingat tadi bidadari surga, bidadari. Atau ingat bahwasanya Allah akan enggak marah sama dirinya dan seterusnya. Dan yang terakhir, meninggalkan sebab-sebab yang bisa memicu amarah. Kita marah kalau misalnya berantakan rumah kita, maka kita berusaha biar nggak berantakan. Kita marah misalnya kalau kita temenan sama orang-orang diejek oleh orang-orang yang suka ngejek, jangan temenan sama orang yang suka ngejek dan seterusnya. Ini hadis yang ke-26, dan pembahasan marah silakan lihat di YouTube Anwar Azam Musruni ya. Ada pembahasan yang telah berlalu. Jadi kalau pembahasan yang sudah berlalu kita nggak panjang. Ya, inilah diantara pentingnya belajar sistematis, runtut. Ya, kalaupun seandainya teman-teman safar atau sakit, kalau bisa jangan nggak dengar streamingnya, recordnya. Ya, malah saya pribadi pengennya record daripada live streaming, karena record lebih aman, ya, dan juga bisa penuh. Ini bisa disimak dari awal sampai akhir. Jadi bisa nyimak. Apalagi sekarang YouTube bisa dikali 2 ya kecepatannya. Jadi kajian 1 jam ya bisa didengar dengan setengah jam. Ya. Allah taala alam. Itu hadis yang ke-26. Sekarang hadis yang ke-27.
Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ini sahabat yang paling mulia, sahabat Nabi yang the best, laki-laki yang pertama kali masuk Islam, sahabat Nabi dalam hijrah, khalifah pertama pengganti Nabi SAW memerintah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq karena bakar artinya adalah anak onta. Karena beliau ini dulunya ketika kecil sering main sama anak onta, sehingga dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, artinya yang jujur, yang percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara istimewanya beliau ini satu-satunya sahabat yang 4 generasi semuanya sahabat, Pak. Abu Bakar As-Siddiq sahabat, ayahnya Abu Kuhafah Utsman itu sahabat, anaknya banyak sahabat. Ya, Aisyah, Asma, cucunya juga sahabat. Jadi 4-4-nya generasi itu sahabat. Kalau orang kan paling batas 3, dia, anaknya, cucunya, atau ayahnya dia sama anaknya. Ini ya Abu Kuhafahnya, bapaknya Bakar Siddiq, bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya, 4-4-nya termasuk sahabat Nabi. Masya Allah nih, luar biasa. Contohnya adalah Abdullah bin Zubair. Zubair menikah dengan Asma, dan Asma adalah anak dari Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayul malakah. Ada 3 orang yang tidak masuk surga, lagi-lagi tanpa hisab. Ya, kalau kemarin pengadu domba, ini 3 orang. Yang pertama adalah penipu, khibbun. Yang kedua bakhilun, orang yang bakhil, pelit, kikir. Yang ketiga adalah sayul malakah, orang yang berbuat buruk kepada pembantu atau budaknya. Akhrajahu Tirmizi wa farraqahu hadisaini wa fi isnadihi dha'fun. Riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya, dan beliau menggabungkan 2 hadis, Pak. Ini hadisnya 2 digabungkan jadi 1. Wa fi isnadihi dha'fun, dan hadis ini lemah ya, karena ada perawi Farqat As-Sabakhi yang lemah, akan tetapi maknanya dibenarkan oleh para ulama. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah sayul malakah, enggak masuk surga orang yang buruk terhadap yang dia miliki. Siapa yang dia miliki? Pembantu maupun budak. Hadis yang lain, la yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhil. Enggak masuk surga orang yang bakhil, pelit, orang yang penipu, dan mannan. Mannan ini orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan kebaikan. Awak kau dulu, awak kau ni dulunya ku kasih. Ada orang yang sering traktir kita, Pak. Ya, sering kasih kita hadiah. Suatu ketika dia butuh bantuan sama kita, kita nggak bisa bantu, mohon maaf, ekonomi lagi sulit. Wih, kau nih, awak kau galak ku kasih duit. Nah, ini awak kau galak, ini namanya mannan, orang yang diancam tidak masuk surga. Berbuat baik itu ikhlas karena Allah. Jangan karena kalau kita butuh bantuan dia mau bantu kita. Jadi ada 3. Yang pertama penipu, bakhil, berbuat buruk kepada budak. Penipu atau bakhil pernah kita berkali-kali kita bahas, Pak. Ya, kita bahas pertama penipu dulu. Apa arti penipu? Pembohong. Ya. Penipu itu artinya orang yang menipu dalam ucapan dan muamalah. Berbuat kerusakan dengan membohongi manusia, memakan harta manusia, karena menipu identik dengan transaksi, ya, sebuah muamalah dengan orang lain dengan cara menipu maupun manipulasi, dan dalam segala hal, Pak. Nipu misalnya punya kurikulum vitae, ya, CV-nya dia misalnya pernah kerja di ini, kerja itu, nggak benar, nipu, masuk hadis ini. Bahkan ketika ulama menjelaskan hadis ini, menyebutkan tentang seorang yang melamar seorang gadis, menampakkan sebagai orang yang kaya, pakai mobil Pajero padahal mobil kawan, ya, pakai jas padahal jas sewa, ya, ngakunya pegawai direktur ini itu, ya, padahal itu punya kawan galau. Pas nikah diterima lamarannya ketahuan, ya, ternyata dia selama ini menipu, masuk hadis ini.
Jadi semua penipuan, ya semua penipuan, ya ini termasuk dosa besar, diancam tidak masuk surga. Di dalam fikih muamalah disebutkan bahwasanya akad jual beli diharamkan itu salah satu sebab terbesarnya itu 3. Yang pertama riba, yang kedua gharar, nggak jelas, spekulatif tinggi, yang terakhir zolim. Riba, gharar, zolim. Ya, jadi kalau salah satu ada namanya haram akadnya. Di antara kezaliman adalah menipu, manipulasi, atau bahasa Arabnya ghish. Suatu ketika Nabi SAW marra ala subrati ta'amin. Beliau pernah ya main ke pasar, melewati suatu toko, Pak, yang jual ya gandum, jual gandum. Fa adkhala yadahu fiha. Dimasukkan tangan Nabi ke gandum, fanalat asabi'uhu balalan. Ternyata di bawahnya itu Nabi dapat basah. Dia bilang gandum, dia bilang kurma atau semisalnya. Nah, apa basah ini? Ya hada, ma haza ya sahibal ta'am. Ya, Pak penjual, Pak, ngapa basah ini, Pak? Dia bilang apa? Asabat husama ya Rasulullah. Maaf Rasulullah, kena hujan. Kena hujan. Kata Nabi, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Ngapa dak taruh di pucuk bagian yang busuk-busuk ini, bagian yang basah-basah ini? Sampai uang tuh nyingok, oh ada yang rambutan yang ini misalnya yang busuk, ada buah yang nggak bagus. Jangan pucuk-pucuknya bagus kalau bawahnya jahat kalau. Jadi oh mantap budak ini. Wih, iya bagus galau. Ayo sekilo. Lebih bawa pula sekilo tuh. Ya ini. Kata Nabi, man ghasya falaysa minni. Siapa yang nipu bukan golongan kami, ancamannya bukan umat Nabi SAW. Ya, hadis Muslim. Di antara bentuk penipuan dalam jual beli adalah mensifati sifat dengan yang tidak benar. Artinya berbohong ketika menyebutkan kriteria barang yang mau dijual. Wah, ini belilah ya mobil ini ya cuman sekali dipakai, padahal ya berkali-kali. Oh, ini motor tidak pernah turun mesin, padahal turun mesin 2 kali. Oh, ini ori galau ini, ya padahal tidak ori, dan seterusnya. Ini diantara penipuan, Pak. Nggak boleh seperti ini. Jujur saja. Ustadz kalau jujur katanya nggak beli, Allah yang gerakkan hati pembeli, Pak. Pak, ini motor saya jual second ya. Ini mohon maaf pernah kecelakaan 2 kali. Nah, ini ada lecet di sini. Nah, ini sudah nggak ori lagi spionnya. Kemudian pernah turun mesin sekali. Nah, ini kelemahannya ini bannya itu mudah kempes dan seterusnya. Sebutin. Sehingga orang nyebutin, Masya Allah nih orang nih. Berarti aibnya cuma itu aja karena dia udah jujur. Sehingga orang malah lebih percaya, Pak, ketika orang jualan menyebutkan kekurangan dan aib barang tersebut. Ini diantara contoh. Yang kedua, tidak menceritakan aib barang yang diketahui. Ini diantara nipu. Kalau tadi kan bohong, ini yang kedua nggak bohong, tapi nggak disebutin saja sifatnya. Ini belilah motor aku, ya, dan disebut ke kalau motor ini ya banyak bahan-bahan spare partnya yang sudah diganti, yang nggak ori lagi dan seterusnya. Ya, pajak mati dan seterusnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengurangi timbangan. Ini banyak sekali. Ya, apalagi sudah biasa sekarang nih ya, di pasar-pasar tuh identik, apalagi kita dekat sama pasar, Pak ya. Jangan mengurangi timbangan, kalau bisa tambahi, Pak. Ya, berkah insya Allah. Saya pernah lihat video itu, ada orang di Saudi itu ketika jualan buah malah ditambahinya lagi. Ya, setiap pembelian ditambahinya lagi. Kalau kita kan kadang ada yang pemberat palsu itu kan, oh ini nih ada pemberatnya sekilo. Ada seorang dulu di Madinah yang punya 2 timbangan. Satu timbangan pas, satu timbangan tidak pas. Kalau dia beli sama orang, dia bawa timbangan dewek, timbangan yang pas. Kalau dia jual sama orang, pakai timbangan yang tidak pas. Turunlah surat wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang, orang yang nipu. Ya Allah taala alam. Yang selanjutnya, yang keempat, merekayasa barang. Di zaman Nabi SAW, kata Nabi SAW,
La tusarul ibil wal ghanam. Jangan jual kambing dan onta, mohon maaf, jangan ikat puting susu kambing dan onta. Kalau diikat tak keluar, Pak. Ya. Jadi kalau 3 hari didiam ke, oh besar nih ya. Mantap ini kambing ini, banyaknya susunya. Ya, dibelinya. Rupanya banyak perasan pertama, baik perahan. Besoknya katik lagi susunya. Ya, ini namanya mereka hiasa. Allah Ta'ala alam, kita lanjutkan setelah azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini tadi lanjutkan tentang rekayasa barang ya. Jadi kita dilarang mengikat ya puting susu unta dan kambing, sapi dan semisalnya, sehingga orang menganggap ini kambing ya 1 hari diperah segini, padahal itu perahan seminggu misalnya, enggak diperah-perah. Dan kalau terlanjur beli gimana Pak Ustadz? Kan nggak bisa dikembaliin susunya. Famani bata'aha ba'da dzalika fa huwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha fa in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Kalau dia sudah beli dan dia ya pengen ngembaliin atau dia nggak terima, punya 2 opsi. Opsi yang pertama ya, ini opsi yang paling bagus ya, dia terima. Jadi sudahlah, tidak apa-apa lah terbeli. Ya, manjangi tali kelambu. Opsi yang kedua namanya arsh. Arsh ini adalah selisih barang, Pak.
Kalau kita ditipu, kalau ada manipulasi jual beli, kita punya hak khiyar namanya khiyarul aib. Oh ternyata kau ini second kau ngomong baru. Nah kita punya arsh, adalah selisih harga atau bahasa kita ganti rugi. Misal kita beli laptop, kita anggap itu ori, ternyata laptopnya itu nggak ori atau second ya. Yang pertamanya dia laptopnya baru, ada yang bilang ternyata second. Maka arus adalah selisih harga second dan harga baru. Misalnya kita beli laptopnya 5 juta. Woi kau ini rupanya laptop bekas. Ya, Aica ini tahu 3 juta ini nih. Ya balik ke 2 juta. Nah 2 juta itu selisih namanya Pak. Ya, HP ini rupanya retak ininya no. Iya memang dari awalnya kan. Berarti balik ke bayar 100.000 lah. Nah itu namanya arsh. Bukan arsh Allah ya, beda. Ini pakai alif arsh, pakai hamzah. Bagaimana caranya? Adalah kita kembaliin onta atau kambingnya dan arshnya ganti rugi karena kita udah dapat susu, ya. Maka kita balikin dengan 1 sok kurma. Ya 1 sok kurma itu berarti kurang lebih 2,5 kilo atau 3 kilo lah. Amannya 3 kilo kurma kita balikin sebagai ganti rugi karena kita sudah memerah susunya. Ini poin yang keempat, merekayasa barang. Termasuk Pak makanan yang beri tambah-tambahan, pengawet, hormon perangsang, formalin, boraks itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu merekayasa. Ya wallahu taala alam. Kecuali yang tidak merugikan, seperti misalnya merekayasa ada buah sekarang semangka warna kuning, itu nggak merekayasa ya. Allahu ta'ala alam. Selanjutnya yang kelima, menggunakan zat terlarang dalam makanan atau buah termasuk juga nipu ya, seperti pestisida atau zat terlarang lainnya. Kemudian memalsukan merek, barang tiruan KW. Kita membuat barang KW ya, kita bikin misalnya sepatu ya, sepatu Nike padahal itu sepatu bikinan kita. Atau kita ngambil di produk barang ya, baju padahal baju biasa kita kasih stempel misalnya sama dan semisalnya. Termasuk juga ya menipu adalah iklan palsu. Nah ini hati-hati yang sering ngasih testimoni, enak banget padahal tidak enak ya, karena udah dibayar tadi sebagai tukang iklan. Ini nggak boleh ya. Jadi sebelum mengiklankan sesuatu coba dulu, Ustadz bisa tidak promosikan barang anak? Coba aku coba dulu. Bukan minta, kita beli di sana. Oh, Masya Allah, mantap baru. Ya ini enak, silakan pesan. Ya. Karena emang enak menurut kita, minimal menurut kita. Adapun bakhil, yang kedua adalah orang yang bakhil. Udah kita bahas, bakhil itu adalah man'ul wajib, tidak mau menunaikan kewajiban, memberikan kewajiban, memberikan hak orang. Ya, seperti ilmu, harta dan semisalnya. Dan kata Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan manusia, tidak ada ceritanya orang soleh itu bakhil Pak. Orang yang soleh, yang baik agamanya, pasti dia nggak bakhil. Yang ketiga ini, berbuat buruk kepada budak atau pembantu. Yang dimaksud sayyi'ul malakah hadis ini adalah berbuat buruk kepada yang dimiliki. Yang dimiliki ini apa saja Pak? Budak, hamba sahaya ya. Kalau sekarang nggak ada lagi Pak, yang belum ada. Akan ada selama ada peperangan, akan ada, tapi sekarang belum ada. Adanya budak-budak kecil ya. Yang kedua, pembantu, pelayan, asisten rumah tangga. Itu jangan berbuat buruk, enggak masuk surga ancamannya Pak, hati-hati. Yang ketiga, karyawan. Nah ini ya, punya karyawan, punya pegawai. Kita punya misalnya supir, apa lagi? Kita punya misalnya tukang kebun, kan karyawan kita, atau pelayan kita, pembantu kita. Atau kita punya perusahaan, punya toko, ya, punya pegawai toko. Ini nggak boleh berbuat buruk kepada mereka. Dan yang ketiga adalah hewan yang kita punya, baik hewan peliharaan atau hewan ternak. Luar biasa Islam Pak. Ya, empat ini harus kita berbuat baik kepadanya. Baik ini bukan kita kasih duit banyak-banyak nian, tidak.
Maksud berbuat buruk di sini yang dilarang adalah tidak memberikan nafkah atau upah yang layak. Punya pembantu, gawe 24 jam, anak kita 5, ya, katik lembur, katik libur, 30 hari full, gajinya cuma 300.000, khawatirnya zolim, Mbak. 24 jam ngelaundry ambal pula, nyuci ambal gawenya, anak 5 pula, ya. Ini dia nyapu, dia masak, dia ngepel, dia galak-galanya 24 jam pula, ya, tidurlah di sana pula, belum dipotong makan itu. Ya, ini zalim, ini nggak boleh, ya. Jadi memberikan nafkah atau upah yang layak. Di antara sikap buruk membebani pekerjaan di luar kemampuan. Ya, ini ibu-ibu misalnya pembantu rumah tangga usianya 40 suruh manjat genteng, ya, genteng bocor. Ini antara sikap buruk, Pak, ya, karena bukan kemampuannya. Atau menunda penunaian haknya, misalnya pegajinya sebulan sekali, ini 3 bulan nggak kita bayar, kita rapel, ini zolim, Pak, ya. Atau tidak memberikan hak yang layak tempat tinggal. Bahkan kambing pun, kata para ulama, kalau kambing punya kandang kita nggak layak, kambing pun sedih, ya, tinggal di situ, ya. Jadi nggak kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, ya, artinya nggak layak sekali. Maka ini pun termasuk hal yang kurang tepat. Di antaranya adalah merendahkan, menghinakan. Kau nih pembantu, dasar kau apa usah kita kacung, ya, apalagi, dan seterusnya. Ini dan hal-hal yang diancam oleh hadis ini, la yadkhulul jannah sayul malakah. Kata Nabi SAW, hum ikhwanukum, mereka tuh saudara kita, pembantu, karyawan. Ja'alahumullahu tahta aydikum, yang Allah jadikan mereka tuh bawahan kita tuh Allah, Pak, bukan kita. Sehingga kata beliau, kata Nabi, fat'imuhum mimma ta'kulun, adabnya kasih makan seperti makanan kita. Bukan berarti ya harus makan yang mewah seperti kita, enggak. Maksudnya makanan standar kita. Mungkin kita sekali sebulan makannya KFC, bukan berarti KFC terus makan dia, ya, tapi makanan standar kita. Wa albisuhum mimma talbasun, berikan pakaian seperti pakaian kita. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan berikan mereka beban di luar kemampuan mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau seandainya perlu membebani mereka yang lebih dari kemampuan mereka, tolong dan bantu mereka. Nah, hadis Bukhari Muslim, lafal milik Muslim. Jangankan buruk kepada manusia, buruk kepada hewan aja ancamannya neraka, Pak. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun fi hirrah, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara meong, gara-gara kucing. Masuk neraka gara-gara kucing, kok bisa? Rabatatha falahiya at'amatha walahiya arsalatha ta'kulu minha syasil ardi hatta matat hazla. Itu dia pelihara kucing dan kucingnya dikurung, enggak dikasih makan, enggak dibebaskan nyari makan sendiri. Kalau pelihara hewan harus kasih makan, kalau enggak kasih makan biarkan dia cari makan sendiri, nanti pulang sampai mati. Itu kucingnya dikurung, enggak dikasih makan sampai mati kurus. Kata Nabi, wanita tadi masuk neraka. Allah laknat yang menjadikan burung, kucing sebagai sasaran panah. Kan ada tuh kasus, ya. Ya, misalnya hewan kucing-kucing digantung, tor pakai pistol, wal iyazabillah. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah laknat orang yang kasih cap stempel dari besi panas. Ya, ngecap ini kambing aku cepat pakai besi panas sampai bau cap sininya R misalnya Roni. Ya. Biar tahu ini kambing Roni, jangan itu, Pak. Minimal pakai pita, pakai tali, ya. Jangan pakai ya stempel wasem dalam bahasa Arab, stempel dengan besi panas, wal iyazubillah. Zolim sama hewan. Buat baik sama hewan, meskipun ya seekor anjing, sebagaimana kisah yang viral, kisah yang kita sering bahas, kisah pezina kalangan Bani Israil yang memberikan anjing yang kehausan minuman, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang, ini kok aneh ya kisah ini, ya Rasulullah, kata beliau,
Wa inna lana fi hadhil baim la ajran. Kita ini punya pahala untuk hewan-hewan ini. Ini hewan-hewan. Mana punya pahala? Kata Nabi, fi kulli kabirin radbatin ajrun. Setiap hewan, ya, setiap makhluk hidup itu punya pahala kalau kita berbuat baik kepadanya. Baik kepada kucing yang kita pelihara, kepada sapi yang kita punya, ya apalagi manusia, apalagi pembantu, apalagi budak. Perhatikan kalau kalian nanti mendapati masa peperangan ya, dan punya budak, misalnya kita ya menyerang Korea misalnya, ya, dan punya budak Korea, orang Korea, maka kata Nabi, as-salatu as-salat, salat wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian ya jaga dengan baik, muamalah dengan baik. Ini Nabi wasiat mau mati, Pak, mau meninggal. Yang namanya wasiat itu kan tidak mungkin remeh-remeh. Nak meninggal, sudah meninggal, tolong ya jangan lupa ya, misalnya mati ke program itu siaran, hapus misalnya, jangan lupa ya tolong misalnya potong itu daun-daun yang rontok itu, kan tidak mungkin, Pak. Yang namanya wasiat itu kalau ibu mati tolong ya harta ibu seperempatnya misalnya untuk ya masjid ini masjid itu. Nah ini kan yang penting-penting. Ini wasiat Nabi, sholat dan budak, pergauli dengan baik. Pembantu Nabi SAW luar biasa, Pak, sama pembantu ini. Khodim Nabi 10 tahun, Anas bin Malik 10 tahun 3 SD atau 2 SD 4 SD. Apalah wong 3 SD jadi pembantu, pasti banyak ada becusnya anak-anak ya. Tapi Nabi ya cerita Anas bin Malik 10 tahun Nabi tidak pernah marah yaku, padahal beliau pembantu, wajar-wajar aja dimarah dalam tanda kutip. Bahkan tidak pernah ditanya, ngapa kau mak ini, ngapa kau nyapu, tidak pernah. Ngapa kau tidak nyapu, ditanya ngapa kau mak ini, tidak pernah. Ngapa kau idak mak ini, tidak pernah. 10 tahun. Tapi beliau berbicara dengan baik kepadaku, ini kepada Anas bin Malik yang notabene pelayan dan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita ngambil sedikit aja lah ya hadis yang ke-28 biar sesuai dengan tema ya. Hadis ke-28 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditha qaumin, siapa yang menguping pembicaraan sekelompok orang, mendengar, wahum lahu karihun, padahal mereka enggak suka didengar. Kalau ketahuan kita dengar, mereka marah, mereka enggak suka, mereka benci. Jadi kita menguping pembicaraan yang orang lain enggak suka pembicaraan tersebut didengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subba fi uzunaihil anuk yaumal qiyamah, yakni rasos, akan dituangkan di telinganya, dua-dua telinganya, kanan kirinya, yaitu anuk, timah panas, timah besi, ya, timah yang panas, dari timah besi yang panas ya di hari kiamat. Waliyazubillah, Pak. Akhrajahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Menguping pembicaraan, maksudnya menguping pembicaraan yang rahasia, yang uang lagi ngobrol semerekaan saja kita tiba-tiba nguping, ini nggak boleh ya. Atau pembicaraan khusus, atau dalam sebuah ruangan orang ngobrol, kita dari pintu kayak gini, ini diancam dituangkan, waliyazubillah, disiram telinga kita dengan timah panas ya di hari kiamat nanti, waliyazubillah. Bukan pembicaraan umum. Kan itulah adabnya kalau ada dua orang sedang ngobrol, kita kalau mau gabung harus izin. Afwan, saya boleh gabung? Monggo. Ya, biar ya kita tidak menguping pembicaraan yang mereka nggak suka kita dengar pembicaraan mereka. Ya, termasuk menguping pembicaraan media sosial, masuk dalam hadis ini. Menguping pembicaraan media sosial, teman kita sedang nelpon jauh, kayaknya nggak mau diganggu, kita dadeng. Dia nih bini kedua ini misalnya, ya nggak boleh, Pak, ya. Itu termasuk adab. Jangan terlalu kepo sama orang. Termasuk ngintip chat orang, misalnya teman kita lagi chatting sama orang,
Jangan, nggak boleh. Izin aja, akhi, sama siapa? Oh ya ini, sama kawan. Izin. Ya, jadi jangan sampai kita mengintip pembicaraan orang lain baik langsung maupun media sosial. Termasuk mengecek HP atau isi chat pasangan, Pak. Istri lagi tidur, buka HP-nya. Siapa ini? Ya, tukang gas. Ya. Namanya diubah namanya. Ya, dan seterusnya. Siapa ini? Bapak Ganas. Ditelepon nomor kita kan saya. Kecuali seizinnya. Jadi izin aja pinjam HP ngomong baik-baik. Ya. Kenapa? Menguping pembicaraan, ada chat-chatnya dan seterusnya. Termasuk juga misalnya lagi nyerpis HP misalnya, kita lihat apalah isi chat wong ini dan seterusnya. Ini nggak boleh. Atau menyadap telepon kalau zaman dulu, ya, telepon disadap. Misalnya telepon rumah ada 3, ya, satu di anak kita, misalnya telepon temannya, kita dari ruang tengah kita dengar kan, kedengeran kan biasanya itu ya, nyadap, nggak boleh. Ataupun pakai ngehack ngeretas ada akun media sosial orang, terus lihat private musiknya dan seterusnya, nggak boleh. Termasuk kata para ulama mengecek HP orang yang sudah meninggal, Pak, nggak boleh. Misalnya kita punya teman meninggal, HP-nya di kita lihat isinya chatnya apa, nggak boleh. Aib. Ya, cukup antara dia sama Allah Subhanahu wa taala saja, kecuali ada maslahat. Ya, sebagaimana polisi investigasi. Dia ini mati dibunuh, siapalah yang terakhir telepon terakhir dia. Ini pelakunya telepon, ternyata kedetek di sini posisinya, kita kejar dan seterusnya. Ya, baru boleh ketika ada maslahatnya. Allah taala a'lam. Atau misalnya dia pernah pesan, tolong kalau saya meninggal, ya tolong buka ada itu draft isi utang misalnya. Ya, itu berarti ada maslahatnya. Daftar utang-utang yang tolong dibayarkan oleh ahli waris dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi dalam Islam menguping pembicaraan nggak boleh, kecuali yang tidak sengaja terdengar. Kenapa? Kan termasuk bagian dari mengganggu privasi orang lain. Islam luar biasa, Pak. Ya, ngomong kita sedang berbisik-bisik sama orang, ya dengar aja nggak boleh. Bagaimana apalagi yang lebih dari itu. Allah taala alam. Termasuk tadi di media sosial juga. Ya, di media sosial, karena itulah saya tidak menyarankan suami istri HP 1. Mohon maaf, mungkin ini pendapat pribadi ya. Kenapa? Karena ya dunia laki-laki dan perempuan beda. Mungkin ibu-ibu punya grup ibu-ibu yang ya mereka nggak suka kalau ada suaminya yang lihat ngomongin ini gini. Sebagaimana kita laki-laki punya grup yang ngomongin poligami. Ya, ibu-ibu lah, kawan ya. Setelah ada kasus tiba-tiba pas hari Jumatan jam 12:30, tiba-tiba HP kita lab grup dewek. Ya, ternyata dimaini oleh istri dan seterusnya, karena grup tersebut suka ngomong poligami, ada kasusnya itu. Ya, jadi intinya privasi kalau emang terbuka sama pasangan, silakan baca, silakan apa. Ya, kalau enggak izin, jangan sampai gara-gara hal tersebut malah dia diam-diam buka dan seterusnya, ya, dan sehingga menimbulkan hal-hal yang kita enggak suka. Kalaupun memang ada aib-aibnya, wallahu taala a'lam. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, ya. Tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Ada pertanyaan mungkin silakan, kalau satu saja yang berkaitan dengan 3 hadis ini. Yang pertama hadisnya ya tentang keutamaan menahan marah. Yang kedua hadis ancaman bagi 3 orang. Orang yang suka nipu, orang yang suka pelit, dan orang yang berbuat tidak baik kepada yang dia miliki, baik pembantu, pegawai, karyawan, ataupun hewan-hewan, ya hewan peliharaan atau hewan ternaknya. Dan yang terakhir, jangan menguping pembicaraan. Hidup kita ini sudah sibuk, Pak. Jangan kepo dengan orang lain. Kata para ulama, sedikitkan kepo, maka sedikit juga gibah kita. Sedikitkan kepo, sedikit juga dosa kita. Jangan banyak pengen tahu. Kayak teman misalnya lagi telepon ya sama orang, jangan tanya siapa, bagaimana, jangan. Ya, kecuali basa-basi aja sekali.
Atau misalnya ada teman baru datang, siapa itu dan siapa ini nih, jangan terlalu. Karena kalau banyak tahu banyak banyak dosanya, banyak ghibahnya, banyak suuzonnya, banyak berburuk sangkanya, banyak memata-matainya dan mematai-matai orang muslim yang zahirnya baik adalah sebuah dosa besar. Ya, siapa yang memata-matai kesalahan saudaranya, Allah akan mata-matai kesalahan dirinya dan Allah akan bongkar kesalahannya meskipun dia dalam rumah. Maksudnya apa? Meskipun dia nggak pernah ngapa-ngapain keluar rumah, Allah, orang yang di luar rumah pun akan tahu aib-aib dia, waliyahzubillah. Ya, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas hadis yang ke-29 tentang sibuk dengan aib sendiri, jangan ngurus aib orang lain, kemudian tentang sombong dan tentang tergesa-gesa, ya harus slow, ya jangan ojo ke susu, ya jangan tergesa-gesa dalam beberapa hal, kecuali dalam hal-hal yang memang diperintahkan untuk bergegas, ya Allah taala alam. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.